Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'ni warzuqni ilman yanfa'ni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, semoga kabar Anda di waktu sahur ini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menemani Anda di waktu santap sahurnya kali ini. Bagi ibu-ibu yang masih menyiapkan masakannya untuk keluarganya ya, bersantap sahur sambil mendengarkan siaran AM 720 Radio Silaturahim yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Kami juga tidak lupa menyapa Anda Iwan Ahwat yang berada di daerah Batam dan sekitarnya, Sukabumi, Semarang, Bondowoso, Magelang dan juga Pontianak gitu ya di waktu sahur ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan tokoh-tokoh yang insya Allah akan memberikan inspirasi bagi Anda semua. Nanti kan tokoh-tokoh ini di acara SBT ini cirinya adalah akan memberikan cerita, berbagi cerita. Yang cerita itu mudah-mudahan nanti bisa diambil ibrohnya, bisa diambil pelajarannya bagi kita semua. Dan tamu kita atau tokoh yang kami hadirkan di acara sahur bersama tokoh kali ini adalah Bapak Dr. Legisan Samtafsir MAG. Beliau lahir di Desa Manis. Nah, saya nggak tahu Desa Manis di mana ya, nanti saya tanya. Dan beliau tinggalnya di daerah Depok. Dan aktivitas beliau, wah subhanallah nih kalau saya baca dari kurikulum vitae yang saya dapatkan ini, pengalamannya cukup banyak di bidang organisasi dan juga profesional, dan juga ini pendidikan non formalnya juga, dan kita akan banyak mendapatkan cerita dari sosok Dr. Legisan Samtafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Legisan, sehat kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat walafiat. Saya manggilnya Ustadz atau apa ini? Pak Legisan, Pak Ustadz atau Pak Dokter? Panggil nama aja. Baik, Pak Legisan, Ramadan kali ini kita sudah seperti kembali ke normal. Setelah 2 tahun yang lalu kan Ramadan kita sangat-sangat dibatasi ya, gara-gara pandemi. Dan sekarang alhamdulillah untuk Radio Silaturahim saja aktivitas silaturahimnya kembali jalan. Karena kita biasa setiap Ramadan ini silaturahim ke berbagai tokoh. Dan bersyukur kita dengan izin Allah sekarang bisa bersilaturahim ke tempat yang menjadi salah satu proyek amal dan proyek dakwah ini. Amin, amin, insyaallah. Amal soleh dan dakwahnya Pak Dr. Legisan, yaitu Al-Balad. Lebih lengkapnya sih sebenarnya ini apa, rumah Quran ya? Rumah Quran, ada rumah Quran Al-Balad. Rumah Quran Al-Balad. Jadi sekarang ini saya sedang berada di rumah Quran Al-Balad. Nah, sekarang langsung ketemu sama foundernya. Baik, Terima kasih Pak Angga, karena sudah mau main ke sini. Tapi kalau buat Ikhwan Ahwat yang ingat ya, beliau ini pernah siaran di Rasil sama Mas Krisna di acara Ahlan wa Sahlan waktu itu. Betul, betul sekali. Iya, saya ingat. Dan sekarang alhamdulillah kita bisa bersua kembali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersua kembali. Ingin lebih dekat dengan pendengar, mungkin Pak Legisan bisa pertama berkenalan dulu nih sama pendengar. Kami persilakan Pak. Baik Pak Angga ya. Assalamualaikum ya Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah di mana saja berada ya. Di Indonesia, bahkan di pendengar Rasil nih di mana-mana ya. Masya Allah. Perkenalkan ya Bapak Ibu semua, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Saya sih bukan siapa-siapa Pak Angga. Saya ini sama dengan para ikhwan dan akhwat semua, seorang hamba Allah yang ingin berkiprah saja dalam hidup ini. Supaya seperti perjalanan truk itu Pak, kalau truk berjalan kan harus ada muatannya. Saya kalau truk berjalan itu nggak ada muatannya kan, nanti sampai di ujung sana, kok nggak ada isinya, ngapain aja? Kan sayang ya. Jadi ya sudah, kita isi saja kehidupan ini dengan sebanyak-banyaknya muatan. Sehingga insya Allah apabila kita nanti sampai di tujuan sana, ya mudah-mudahan Allah terima muatan-muatan itu dan Allah balas semuanya untuk kita dengan kebaikan yang berlipat ganda. Kalau emang bisa seperti itu kan,
hidup itu menjadi lebih apa ya, lebih berarti. Jadi ada petualangan yang memang kita harapkan Allah itu menuntun kita dan kita pun bisa memaksimalkan kehidupan, karena kehidupan kan cuma sekali. Betul ya Pak Angga ya? Yeah. Nah, saya itu ada orang sekarang ini kan gerakan apa itu hidup itu cuma sekali kan? Life is only once katanya kan? Jadi hidup itu cuma sekali. Tapi pengertian mereka itu saya lihat justru hidup itu digunakan untuk foya-foya aja. Ya kan? Kemudian dorong semaksimal mungkin semuanya karena hidup cuma sekali. Ya, berbahaya kalau arahnya nggak benar. Yeah. Hidup hanya sekali itu artinya bahwa hidup ini harus kita maksimalkan pada hal-hal yang memberi manfaat. Jangan sampai nanti kita di ujung sana, kita udah sampai tujuan, tahu-tahu iya salah tujuannya nih. Wah balik lagi, nggak bisa. Karena waktu nggak bisa diputar ulang kan. Iya, iya. Nah, jadi hidup itu hanya sekali. Tiket kita hanya satu, tiket pergi dan nggak punya tiket balik lagi. Iya, iya. Gitu. Menuju kehidupan yang abadi nanti. Menuju kehidupan yang abadi. Gitu. Baik, Pak Legisan lahir di Desa Manis. Desa Manis ini di mana, Pak? Jauh Bapak Ibu ya, Desa Manis itu kalau kita di Sumatera Utara itu di ujung dunia itu. Jadi kalau kita dari Medan arah ke Siantar itu nanti ketemu dulu Tebing Tinggi, kemudian ketemu Kisaran, ya baru ketemu satu kecamatan namanya Pulau Rakyat. Tapi ada juga yang nyebutnya itu Pulau Raja. Tapi bukan pulau ya, bukan ya? Ya bukan. Namanya saja bukan, pulau. Namanya aja. Terus situ dulu memang ada apa ya? Ada kuburan orang-orang ternama juga lah di situ. Tapi kami nggak begitu ke situnya. Jadi ini satu desa di Kecamatan Pulau Rakyat itu namanya Desa Manis. Nah, di daerah Sumatera Utara. Iya, ditakdirkan Allah pula lah saya lahir di situ kan. Ya kalau dari nama ya Legisan Samtafsir ini marga? Enggak, jadi nama saya itu dikasih bapak saya cuma Legisan aja. Oh, cuma Legisan aja. Nah, cuma waktu umroh kan nggak bisa nama Legisan. Oh gitu. Ini harus 3 nama nih, kan gitu. Nama siapa kan nggak mungkin tambah-tambahan. Asal tambah kan. Ya udah, nama bapak siapa? Nah, nama bapak saya itu Sugimin. Nah, masih kurang nih satu lagi. Kakek lah. Nah, kakek Samtafsir. Oh gitu. Iya. Jadi nama bapak dan kakek semua disempurnakan. Betul, Legisan Sugimin Samtafsir. Jadi kalau disingkat Legisan Samtafsir. Gitu. Semua kan ada perjalanannya ya Pak ya. Ada perjalanannya itu dari Desa Manis sampai ke Jakarta, dari SMP sampai ke doktor. Nah itu gimana ceritanya Pak? Ini perjalanan yang kalau saya menceritakannya, pasti saya sangat semangat tuh Pak. Cuma nggak tahu pendengarnya semangat nggak? Oh mudah-mudahan nih jadi ibroh nih. Indah Pak perjalanan itu, Masya Allah, Masya Allah. Dan saya senang menceritakan ini karena bisa jadi ibroh juga bagi yang mendengar ya. Bayangkan Legisan dilahirkan dalam keluarga yang ya bapak ibu saya itu kan ya namanya zaman dulu ya, orang-orang yang tidak bersekolah kan. Saya tamat SMP aja sama sanawiyah waktu itu, untuk masuk ke aliyahnya itu nggak bisa sekolah loh Pak Angga. Ya kan? Nggak bisa sekolah karena ya memang nggak ada biayanya. Nah terus satu hari saya memang harus kerja. Jadi saya bilang ke bapak saya, Pak saya mau kerja di bawah perkebunan Pak. Bayangkan badan saya kecil harus kerja di perkebunan ngutipin brondolan kan. Brondolan itu buah janjang kelapa sawit itu kan, ada buahnya yang kayak kurma itu Pak. Berjatuhan itu kan. Oh ini perkebunan sawit ya? Iya, sana kan perkebunan sawit. Nah saya kerja itu, tapi sebelum berangkat saya pesan sama bapak saya, Pak nanti kalau saya sudah pulang ada duit, saya mau sekolah lagi. Dan kalau nanti udah dewasa, saya pengen kuliah. Nah, bapak saya waktu itu tahu bilang apa Bapak enggak? Apa kuliah? Kuliah dengkulmu itu. Itu kalimat yang bagi bapak saya itu pasti ada makna. Saya nggak tahu bapak saya itu punya makna apa, tapi sekarang ini saya bisa paham itu maknanya apa. Tapi kata-kata dengkulmu itu sebetulnya kalau orang Jawa itu udah lebih agak kasar ya. Kamu itu makan aja susah kok mikirin kuliah. Gitu. Nah, terus saya bilang waktu itu, entah dari mana itu idenya, doakanlah Pak, mudah-mudahan saya bisa sekolah lagi. Benar Pak Angga. Saya kerja 2 bulan di bawah kelapa sawit itu dapat duit 70.000.
Tahun berapa? Tahun 1987. Oh, 80-an. Ya, Ya. 1987. Nah, pulang dapat duit 70.000. Entah ini dari mana, saya bayarkan itu sekolah, SPP sekolah selama 6 bulan. Anak kecil kok bisa mikir gitu, itu saya juga heran ya. Dari mana idenya? Daftar, bayar 6 bulan sekaligus, kemudian selebihnya beli kostum sekolah, selebihnya kasih orang tua. Akhirnya benar saya bisa sekolah aliyah. Nah, subhanallah setiap malam saya ngajar ngaji supaya dapat honor bayar SPP. Oh gitu. Nah, setiap hari Jumat saya itu kerja bersihin kuburan. Itu pekerjaan paling berat yang mungkin banyak orang nggak mengerjakan. Saya kerja bersihkan kuburan hanya untuk dapat honor bisa bayar SPP sekolah. Tapi Pak Legisan di usia segitu udah ngajar ngaji. Ngajar ngaji saya, karena kan sekolah aliyah ya. Iya, berarti pendidikan agamanya dari kecil sudah ditanam lah. Ya, agama di kampung lah, belajar ngaji biasa ya, alif bata kalau dulu kan. Nah, bapak saya juga bukan ulama, bukan. Nah, karena saya sekolah aliyah, saya ngajar ngaji di masjid. Nah, kemudian kelas 1. Kan suka ada lomba-lomba kan di sekolah. Cerdas cermat, lomba pidato. Saya ikut tuh Pak, enggak. Sebetulnya motivasi saya itu nggak tahu saya mau juara apa enggak. Yang penting dapat honor kan. Nanti kalau juara dapat uang saku. Itu bisa ngelanjutin bayar SPP kan itu. Dan benar. Di situ tingkat desa, kecamatan, kabupaten, saya selalu menang tuh. Makanya akhirnya saya bayar SPP. Semenjak aliyah itu saya nggak pernah. Pak? Cerdas cermat. Cerdas cermat ya kan, dulu namanya CCIK, cerdas cermat isi kandungan Al-Quran. Itu dulu ada. Tingkat aliyah itu ya? Aliyah. Menang. Nah, tapi di cerdas cermat ini saya nggak bisa di level provinsi, kalah terus. Nah, di kelas 2 saya beralih ke Syarhil Quran. Ini kalau yang biasa MTQ pasti kenal tuh MSQ. Musyabakoh Syarhil Quran. Syarhil Quran. Nah, saya juara Pak. Desa saya menang. Waktu itu saya ingat bahkan di tingkat kecamatan itu, begitu grup saya nampil, kan grupnya 3 orang tuh. Nampil, wah itu luar biasa Pak, tepuk tangan orang. Nah, yang luar biasanya peserta kedua, grup kedua, grogi dia pingsan di depan panggung. Kalau itu saya sendiri nggak ngerti ini apa ini kejadian. Nah, jadi kenapa saya bisa menang? Di kabupaten, kecamatan saya menang kan, di kabupaten saya kalah. Nah, karena saya nggak jaga kesehatan, saya minum es yang kayaknya banyak lalat situ nggak bersih. Batuk malamnya, besok lomba pidato, nggak ada suara, kalah lah pulang kampung. Tapi tahun berikutnya Pak, kelas 3 waktu itu kan, nah disitulah desa menang, kecamatan menang, kabupaten menang, ya kan, provinsi kalah, juara 2. Tapi untuk bisa ke nasional, maka diambillah kan 3 regu ya. Juara 1, 2, 3. Nah, masing-masing regu itu kan 3 orang. Nah, saya sebagai pensyarahnya, walaupun juara 2, saya dipilih untuk mewakili Sumatera Utara ke tingkat nasional. Nah, pidatolah saya waktu itu di Bulak Sumur di UGM. Kelas 3 aliyah. Wih, itu tepuk tangan gemuruh luar biasa itu di UGM. Pak Legisan, kok udah ada kepercayaan diri loh untuk tampil depan umum gitu. Sebetulnya itu dilatihnya di mana itu? Nah, itulah orang desa. Listrik aja nggak ada Pak. Listrik aja nggak ada. Nah, waktu itu percaya nggak Pak? Ada orang ngasih kaset ke saya, kaset Zainuddin MZ. Dai Sejuta Umat. Iya, kan waktu itu lagi tenarnya kan. Ada tipnya. Saya nggak punya tip, orang tua saya nggak punya. Nah, kaset itulah saya putar setiap malam. Saya dengerin, namanya orang kampung, dengerin pidato kayak gitu kan kagumnya luar biasa kan. Saya catat semua omongan Zainuddin MZ itu, saya catat. Yang lawaknya kayak apa, ngomong tegas, semuanya saya hafal. Jadi begitu saya pidato, iya mirip Zainuddin MZ. Jadi dewan juri itu, ini juaranya. Sampai itu Pak di provinsi, sampai di nasional di Jogja, MTQ 16 di Jogja, saya itu mirip Zainuddin MZ. Dan subhanallah diumumkan di depan alun-alun Jogja itu, Syarhil Quran terbaik 1 tingkat nasional adalah dari Sumatera Utara. Waduh, dikalungin bunga Pak pulang ke Sumatera Utara kan oleh gubernur. Nih peserta terbaik nasional. Nah,
Saya pulang ke PTP kan, bapak saya kan kerja di perkebunan, Yeah. kan? Udah pensiun sih memang, tapi saya mewakili perkebunan. Nah direksinya waktu itu lagi luar negeri, cepet-cepet pulang karena apa? Ada anak karyawan yang bisa dapat juara kabar itu. nasional. Iya, Yeah. itu meriah Pak di perkebunan tuh. Nah kemudian sini saya duduk, sini bapak saya, sini ibu saya. Karena Ananda Legisan sudah membawa harum nama perusahaan ya kan di tingkat nasional, maka kepadanya ya kita berikan dia biaya siswa kuliah 5 tahun di perguruan tinggi. Luar Wah, biasa. Masya Allah. Menangis bapak saya itu Pak. Mungkin nggak tahu bapak saya ingat dengkulmu apa enggak dulu kan. Tapi yang saya ingat Tapi ada ekspresi kebanggaan di ya, situ, nangis. bahagia lah. Dan nggak nyangka bapak saya tetap ya nggak tahu ini apa ini yang kejadian kan gitu. Yang saya ingat tuh dulu saya minta kuliah kan ekspresi bapak saya begitu. Nah sekarang nih saya bisa paham. Oh mungkin bapak saya memang kehabisan kata-kata. Bapak saya tuh ngajari kerja keras tuh luar biasa. Ya. Ya kalau saya tidur jam 10, bapak saya masih kerja tuh Pak. Di rumah ada kerjaan itu, dia masih kerja. Saya udah pergi tidur. Besok pagi saya bangun jam 4, beliau udah kerja lagi. Jam berapa bapak saya tidurnya ini? Kalau siang hari itu dia ada kerjaan, kami nongkrong nganggur gitu. Oh, dimarahin kita. Kamu ada orang kerja nonton patu sini. Nah, saya menganggap ini adalah ajaran tentang kerja keras, tentang tanggung jawab. Jadi kalau bapak saya bilang apa kuliah dengkulmu itu maksudnya apa Pak? Uang bapak nggak cukup nak untuk mengkuliahkanmu. Dengkul nak. Kalau mau kuliah kamu pakai dengkulmu itu. Nah saya bisa tahu kan? Iya, iya. Dengkul harganya berapa Pak Angga? Dengkul ini nggak laku, nggak mau kita jual 100 juta, 100 juta Nggak kan? mau. Artinya apa? Itu Modal. nasihat bapak itu. Iya, Kalau iya, kamu memang mau kuliah, pakai dengkulmu itu nak. Jangan minta sama bapak. Subhanallah. Itu saya bisa merasakan sekarang ya betapa kita ini sebetulnya bisa mencapai apa saja kalau nih pakai dengkul. Sendiri. Jadi saya pahami itu. Nah, subhanallah, dorongan itu Pak Angga akhirnya terus membuat saya nggak berhenti untuk apa lagi nih? Ya setelah S1 apa lagi? S1 kuliah ngambil? Waktu itu kan karena saya juara nasional Sahil Quran kan, pelatih saya itu ada Pak Ustadz Yusnar Yusuf yang kemarin itu jadi ketua salah satu ketua di MUI ya di Jakarta, ada Ustadz Tamrin Munti jadi wali kota di Tanjung Bali Sumatera Utara. Karena saya nggak tahu kan orang kampung mau kuliah di mana, mereka ngarit udah di Fakultas Dakwah aja, jurusan komunikasi penyiaran Islam. Siap, kita siap aja. Nah, dari situ, karena saya juara tadi, maka perusahaan memberi saya kesempatan untuk jadi karyawan di PTP. Nggak ngelamar. Ananda Legisan, kamu akan diangkat jadi karyawan. Sediakan ini, siap. Wah, langsung diangkat, Pak. Jadi saya 2 tuh. Dapat beasiswa, dapat gaji. Dan kerjanya hanya sekolah, kuliah kan. Oh gitu ya? Iya kan? Luar biasa. Dapat dua-duanya, coba itu. Saya membayangkan dulu saya kerja brondol, ngutipin brondolan di bawah pohon kelapa sawit itu. Masya Allah. Pak Legisan sadar nggak di situ ada doa orang tua gitu? Pastilah Pak. Jadi meski orang tua itu kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan motivasi itu, tapi di mereka itu apa ya, ingin anak-anaknya itu punya kemampuan itu, punya prestasi gitu ya. Orang tua saya itu kan perantau sejati. Perantau sejati. Sebetulnya merantau juga karena dulu kasihan dia sama orang tuanya. Umur 15 tahun, dia harus 2 pilihan. Karena harus berangkat bapaknya ngikuti tentara Jepang. Nah, bapak saya ini tahu, ini kalau bapak saya yang dibawa Jepang pasti nggak balik. Daripada bapak saya yang pergi, mending saya. Gimana nasib adik-adik saya? Biarlah saya yang jadi korban. Merantau. Itu bapak saya itu. Dan betul Pak, dari Jepara kan Pak. Akhirnya bapak saya naik ke, itu umur masih 15 tahun. Berarti sama saya dengan saya dulu, waktu saya kerja brondol. Umur 15 tahun. Persis Luar sama. biasa. Nah, disitulah beliau merantau dan selamatlah dalam perjalanan menemani tentara Jepang, segala macam, sampai terlempar ke perkebunan. Nah, itulah akhirnya di perkebunan lah kerjanya kan itu.
Itu kira-kira Pak Angga. Terus ceritanya sampai ke Jakarta itu gimana? Wah, itu kisah yang luar biasa lagi tuh. Nah, kan begitu selesai saya kuliah itu, kan saya harus balik mengabdi di perusahaan. Ya. Ya, beasiswa dari perusahaan, udah diangkat karyawan, ya udah. Begitu saya kerja 2 tahun, saya baru mulai mikir tuh Pak Angga. Saya kalau di kebun aja, kapan saya tahu Jakarta ini? Iya, iya. Iya kan? Umur 32 tahun. Wah, saya mesti tahu dong, mesti tahu Surabaya, Bandung, Makassar. Iya. Maka saya di kebun aja. Kapan? Itu Pak Angga. Akhirnya saya bikinlah surat ke direksi saya minta kuliah S2. Nggak dikasih Pak. Oh gitu. Saya bilang ke istri, gimana kalau nggak dikasih oleh perusahaan? Udah, kita keluar aja dari PTP ini. Benar. Saya ikut tes Pak, S2. Dapat beasiswa. Alhamdulillah. Ada bekal ya kan. Gimana istri, siap nggak hidup dengan beasiswa di kota ini? Wah, terserah abang aja lah. Ya kan? Saya bikin surat Pak ke PTP itu, ke direksi. Tolong pindahkan saya ke tempat kerja yang dekat tempat saya kuliah. Sehingga saya bisa kuliah di pagi hari, kerja di sore hari. Dikabulkan Pak. Saya dapat beasiswa, saya dapat gaji lagi. Dua-duanya saya dapat. Kemana itu? Dia di daerah? Medan kan? Di Medan. Oh, di Medan. Nah, jadi saya S2 di Medan. Alhamdulillah kan Pak. Kalau saya tidak mencoba untuk ngambil S2 itu, kan nggak ada dua-duanya kan? Iya. Nah, dapatlah saya beasiswa, dapatlah saya gaji. Selesailah S2 saya Pak. Oh, itu sudah berkeluarga ya? Udah berkeluarga. Nah, pada saat saya tadi masuk kerja kan tentu udah sarjana, ada pekerjaan, ya kan, ada kendaraan, ada rumah. Dapat jodoh orang? Di situ orang pekerjaan situlah. Orang Sumatera itu ya? Orang Sumatera Utara, ya Marga Saragi. Karena perusahaan saya kan di Simalungun. Simalungun itu kan tempatnya orang-orang Simalungun. Simalungun. Ya, disitulah. Nah, setelah itu kan selesai S2, saya balik lagi kan ke PTP. Tapi apa yang saya kerjakan ini? Nah, di situ sebenarnya ada kisah yang luar biasa. Saya itu mencari-cari. Karena orang UIN ini kalau kerja di BUMN, apalagi perkebunan, posisinya apa? Bisa nggak jadi direksi? Enggak ya? Formasinya agak susah, Pak. Iya. Ya kan? Begitu saya masuk, mereka bilang, Legisan, kamu salah jurusan nih. Harusnya orang IPB ke sini, supaya bisa ngurus tanaman, ITB, ngurus pabrik, kan gitu. Kalau orang UIN ngurus apa? Jadi saya hanya jadi dipersepsikan oleh mereka, orang UIN tuh nggak cocok. Ya kalaupun cocok ngurus masjid, jadi CMS aja lah Pak, centeng masjid. Iya. Ya kan? Urusan doa dan sebagainya. Nah, situ saya mikir, Pak, ini ada yang perlu diperbaiki nih, struktur berpikir kita ini. Masa sih? Memang kalau kita jadi manajer nggak perlu agama, kalau kita jadi direktur nggak perlu Islam. Terus gimana dong? Siapa yang menuntun kita berpikir, menuntun kita ngambil keputusan, kan itu? Betul. Saya bikin Pak makalah-makalah hubungan Islam dengan manajemen. Nah, akhirnya kan saya harus belajar ilmu perusahaan, organisasi. Nggak ada di kampus kan? Iya. Saya beli aja bukunya, Pak. Saya baca terus saja. Dan waktu itu memang motivasi dalam diri saya itu kuat sekali untuk mempelajari perusahaan itu. Kenapa? Karena itu tadi. Masa sih saya cuma dijadikan tukang doa aja? Harus bisa dong berprestasi lebih dari itu, gitu, Pak. Akhirnya ada ide itu, lahir konsep. Iya, dari situlah lahir konsep bagaimana hubungan studi Islam dengan konsep manajemen dan organisasi. Nah, nggak puas di situ saya, Pak. Ketemulah waktu itu training dari Jakarta. Ya, saya buka aja training ISQ. Nah, training ISQ pas pula waktu itu bos saya bawa training itu ke Medan. Dibawa pula ke PTP. Tapi karena saya jabatannya masih rendah sekali, nggak bisa ikut. Kan itu jajaran bos-bos kan ikut. Manajemen, ya. Jadi saya bilang, kalau saya nggak bisa ikut sini, ikutkan dong saya di tempat training umum. Nah, dikasih saya. Dah, kamu ikut di tempat umum aja. Saya ikut bersama masyarakat lah kan, training. 30 orang ya cuma pesertanya. Nah, waktu itu Pak Ari Ginanjar yang ngasih training. Saya bilang, Pak, boleh nggak saya ikut belajar lagi dengan Bapak di Jakarta? Oh, boleh Legisan, silakan. Wah, mulai mikir lagi kan? Dulu setelah S1, S2 ya kan? S3, saya mikir nih, kalau bisa saya ke Jakarta, saya bisa keliling Indonesia ini. Umur 32 tahun kan? Wah, panjang Pak mikirnya Pak. Gimana caranya bisa pindah ke Jakarta? Saya tulis surat. Bos, pindahkan saya ke Jakarta.
supaya saya bisa mendalami ISQ di sana. Nanti kalau saya udah lulus ISQ, saya akan ajarkan ini ke PTP. Oke, nggak pindah, tapi saya kasih waktu 3 bulan. Nah, kan artinya saya ke Jakarta dapat gaji kan, nah 3 bulan saya belajar. Ikut training. Ikut training ISQ, udah pergi kemana-mana sama Pak Ari. Pak Ari masih awal-awal. Iya. Belum ada kelas-kelas besar, masih ngangkatin speaker sendiri gitu. Belum ada menara 165. Belum, jauh lah. Tahun 2002 itu masih jauh. Awal-awal ya. Nah, setelah itu kemudian saya balik lagi ke PTP, saya coba ngajarkan, Pak. Ternyata bisa, Pak. Saya ajarkan. Kan saya juara Sarhil Quran kan gitu. Iya. Kan itu kan. Begitu saya di depan kelas itu, wah bisa saya, Pak. Saya kasih training mandor-mandor kebun itu kan. Waduh. Saya bayangkan, wah luar biasa ini. Tapi kan saya belum tamat ISQ-nya kan. Nah, saya minta ke PTP nggak ngasih. Gimana caranya? Udahlah, saya minta cuti lah 3 tahun. Nah, saya bilang ke Pak Ari, saya akan datang. Gimana? Silahkan Legisan. Nah, saya datang ke Jakarta, dilakukanlah TOT oleh Pak Ari. TOT cuma saya sama berdua lah waktu itu. Oh, begitu TOT, kaget Pak Ari. Bisa saya Pak menjadi trainer ISQ itu. Kaget Pak Ari, wah ini nih katanya. Ini kader kita ini, gitu Pak Ari. Iya. Masya Allah, Pak Ari berdoa dan saya didoakannya. Kemudian saya balik lagi ke PTP sebentar. Akhirnya saya full balik ke Jakarta. Saya surat cuti di luar tanggungan perusahaan. 3 tahun. Nah, sebulan saya di Jakarta, langsung oleh Pak Ari, kalau gitu Legisan, kamu bisa jadi trainer. Januari 2014. Itu training saya pertama, Pak. Iya. Pak Ari udah mulai banyak undangan training, nggak sempat lagi kan? Kirim anggotanya. Saya yang dikirim kan? Pak Ari nggak sempat, dia bilang ke panitia-panitia di Kalsel waktu itu, Pak. Iya. Saya nggak sempat ke Kalsel. Kalau mau ini ada Legisan nih. Nah, coba lihat. Kalau dia bagus, suruh dia ke Kalsel. Kalau enggak, tunggu saya. Nah, Pak Ari pergi umroh. Saya disuruh training di Cempaka Putih. Begitu saya training, nah mereka kan ngamatin tuh dari Kalsel kan. Iya. Bagus, Pak Ari, cocok dia aja. Pergi saya Pak ke Kalimantan Selatan, saya kasih training, hampir 300 orang Pak pesertanya. Rame kan? Iya, iya. Ada Ibu Gubernur lagi. Legisan kan masih kecil, umur 32 tahun kan? Masih muda lah. Iya. Waduh, nah waktu itu saya juga, Masya Allah, ini pasti barokah dari Allah ini kan. Nah, seminggu setelah training itu Pak, mereka minta lagi, Pak Ari, angkatan kedua. Belum seminggu. Udah diadain lagi Pak, udah Legisan lagi. Berangkat lagi saya minggu depannya, training lagi Pak, 300 orang lagi Pak. Nah semenjak itu hampir nggak berhenti Pak. Setiap minggu saya training keliling Indonesia. Jadi yang saya bayangkan dulu saya pengen keliling Indonesia, terjadi Pak. Terjadi ya. Masya Allah. Ada jalannya ya. Iya. Nah itulah Ikhwan Akhwat. Itu baru ceritanya sekilas loh sebenarnya gitu ya. Tapi di sesi pertama ini kayak cerita kita sampai situ dulu Pak. Iya. Aduh. Mohon maaf nih ya Ikhwan dan Akhwat jadi cerita ini. Di waktu sahur ini sambil nemenin Ikhwan Akhwat sahur nih. Sahur, ya. Kita juga nih ada minuman nih. Kita akan kembali di sesi kedua Pak Legisan. Baik. Kita nanti akan lebih fokus lagi. Sebenarnya konsep yang selama ini Pak Legisan pikirkan, yang ide itu muncul, bisa nggak sih dibawa untuk perubahan negeri ini? Masya Allah. Nah, khususnya muncul dari seorang Muslim gitu, muncul dari konsep-konsep Al-Quran nanti gitu ya. Biasa, kita akan kembali di sesi kedua Ikhwan Akhwat. Tetaplah bersama kami. Ikhwan Akhwat kembali lagi di Sahur Bersama Tokoh untuk edisi bersama Bapak Dr. Legisan Essam Tafsir. Nah, ternyata ini dua nama belakang ini nama ayah dan nama kakek ya. Iya, betul. Beliau ini S1 lulusan Komunikasi dan Ilmu Dakwah di UIN Sumatera Utara, lalu S2-nya Pemikiran Islam di UIN Sumatera Utara juga Medan, dan program doktor baru nih Ikhwan Akhwat beliau di tahun ini ya 2022. 2022. Ya, politik Islam.
Jadi dari dakwah ke politik. Iya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan disertasi Politik Pembangunan Islam, studi tentang politik asosiatif ekstraktif di Indonesia dan Turki pasca Perang Dingin. Oh, analisa yang perbandingan dari dua-duanya pasti negara Islam dibandingkan. Nah, bagaimana Pak Legisan dengan pengalamannya gitu ya, kalau ini kan pendidikan non formalnya juga cukup banyak dan aktif juga di HMI dulu ya. Ya, saya aktif di HMI, pengalaman organisasi juga ya anak HMI lah. Iya. Bagaimana dari konsep Pak Legisan ini melihat bahwa apa sih yang perlu dirubah di negeri ini? Nah, ini pertanyaannya luar biasa nih Pak Angga ini. Ini pertanyaannya kelas presiden ya. Iya. Sebetulnya pertanyaan itu bisa kita jawab juga dari sisi keagamaan ya. Indonesia ini kan 87% Muslim. Nah, kan ada tuduhan tuh bahwa kenapa kok negara yang penduduknya Muslim kok jadi tertinggal? Indonesia tertinggal dari Cina. Tahun 90 Indonesia itu 2 kali nyaris lebih kaya dari Cina. Nah, 2022 Cina nyaris 3 kali lebih kaya dari Indonesia. Nah, apakah itu karena penduduknya Muslim? Nah, kan itu. Nah, begitu juga Korea dibanding Turki. Dulu Turki itu 3 kali lebih kaya dari Korea Selatan. Sekarang Korea Selatan 3 kali, bahkan hampir nyaris 4 kali lebih kaya dari Turki. Nah, padahal Turki dan Indonesia kan negeri yang Muslim. Makanya ada buku dulu kan Limadza ta'akhkharul muslimun. Ya, walimada taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam itu tertinggal dan umat yang lainnya maju? Itu sebetulnya latar belakang kenapa saya pingin S3 itu Pak Angga. Oh gitu ya. Iya. Jadi setelah dulu saya di BUMN itu penasaran, kalau ajaran Islam yang begitu hebat tidak digunakan di organisasi ya oleh para pemimpin, pantaslah Islam ini seolah-olah tidak begitu fungsional di dalam profesi kehidupan manusia. Nah, di negara itu seberapa jauh Islam itu difungsikan sehingga dia mendorong kemajuan seperti itu. Nah, kalau ditanya lalu apa dong di Indonesia ini yang perlu diperbaiki, ya tentu kita bertanya dulu apa permasalahannya kan? Mengapa kita bisa tertinggal? Satu kan aja kan? Dulu, masalah kesejahteraan. Kesejahteraan. Kenapa kok tidak lebih sejahtera kan? Nah, bagaimana bisa memperbaiki itu? Nah, saya dalam perjalanan menyusun disertasi saya itu, Pak Angga, akhirnya mengambil kesimpulan bahwa memang ada faktor eksternal yang menyebabkan kita tertinggal. Tapi juga tidak, tentu saja tidak lepas dari juga faktor internal. Kalau eksternal, saya kira memang ya Indonesia itu kan pernah dijajah ya. Kita tidak beranggapan bahwa 100% karena penjajahan. Karena Cina juga pernah, Korea Selatan pernah dijajah juga oleh Jepang, kan gitu. Malaysia juga pernah dijajah oleh Inggris, kan gitu. Tapi Malaysia bisa jauh cepat sekali. Nah, Indonesia ini kenapa kok tertinggal seperti itu? Maka saya menemukan itu tetap ada dua, Pak Angga. Satu sisi dia dari faktor eksternal, di mana sebetulnya penjajahan atau hubungan Indonesia dengan negara-negara besar ya, kapitalis global, itu memang tidak berhenti. Proses memang tidak ada bedil, tapi penjajahan dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi perdagangan, Indonesia itu terpinggirkan, tapi sebetulnya dalam rangka supaya bisa disedot sumber daya alamnya bagi kepentingan negara maju. Jadi sebetulnya disertasi saya itu isinya. Jadi saya membuktikan berapa banyak ekstraksi kekayaan Indonesia yang mengalir keluar melalui jalur-jalur hubungan antar negara. Nah, melalui IMF, melalui Bank Dunia, melalui perdagangan internasional, melalui utang luar negeri, melalui penanaman modal asing di Indonesia. Nah, itu saya coba hitung, Pak. Berapa kekayaan Indonesia yang mengalir keluar melalui jalur-jalur tadi. Ternyata itu luar biasa, Pak. Dan itu kepentingan asing semua. Nah, disitulah saya mengambil kesimpulan bahwa ekstraksi surplus dalam judul disertasi saya itu berlaku di Indonesia, berlaku juga di Turki. Dan ini kalau kita riset ke negara-negara Muslim yang lain, hampir sama, Pak.
Itu satu. Yang kedua, memang Indonesia dan Turki, khususnya Indonesia, itu dijadikan negara supplier bahan baku, Pak, bahan mentah, untuk kepentingan industri negara maju. Nah, dengan begitu kita nggak akan pernah bergerak. Kita ini dalam, kalau teori eskalator teori itu, Pak, kita itu berada di... Iya, memang kita maju selangkah, tapi kan kawan lebih maju lagi. Nah, itu. Karena kita tertinggal di belakang. Eskalator gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Itu melalui jalur perdagangan internasional. Kita diminta untuk ekspor bahan-bahan mentah itu, baru kita impor bahan-bahan yang udah jadi. Persis hari ini kita nggak punya apa-apa, padahal bahan bakunya dari kita semua. Nah itu. Sampai handphone kita kan nikelnya dari kita, litiumnya dari Korea, dari Cina. Kenapa nggak kita bikin litium di Indonesia? Nah ini kan sesuatu yang sudah banyak didiskusikan oleh para pakar. Tapi saya sebagai orang studi Islam ini berpikir, kenapa kok itu terjadi semuanya. Nah, apa yang bisa nanti kita sumbangsi untuk negeri ini, untuk bisa mengubah keadaan ini. Gitu kira-kira Pak Angga. Ada juga yang mengatakan bahwa negara ini belum bisa besar ketika bangsanya juga belum berpikir maju, pendidikannya belum mapan gitu ya. Dan juga ada nilai-nilai kultur yang ditinggalkan, justru mereka lebih mengedepankan infiltrasi budaya yang justru kearifan lokalnya hilang. Untuk Muslim mungkin hilang identitas Muslimnya. Padahal Muslim memiliki kekuatan yang luar biasa gitu ya. Dia memiliki kitab suci yang sebenarnya bisa jadi way of life-nya, itu bisa jadi panduan. Bagaimana Pak Legesan melihat ini? Indonesia itu negeri post-kolonial ya. Artinya kita mantan dijajah, kan gitu kan, negara yang bekas jajahan. Ini meninggalkan problem yang sebetulnya sangat berat ya. Nah, problem utamanya itu kita jadi punya namanya inferiority complex atau inferiority syndrome. Kita itu punya penyakit inlander sebagai bangsa yang terjajah. Apa itu? Kagum pada asing, kagum pada mereknya. Coba lihat, dan itu menghinggapi hampir bahkan di level elit Indonesia. Di level elit ya. Iya, di level elit tuh kagum sama merek asing. Tas saja kalau sudah merek Prancis itu bangga rasanya. Jadi standar kesuksesan di Indonesia apabila sudah mirip dengan asing. Ya sepatunya, ya bajunya, merek mobilnya, fashionnya, semuanya. Nah, sebetulnya itu satu proses akulturasi budaya yang proses akulturasinya itu bersifat asimetris. Jadi budaya kita bercampur dengan budaya yang dari barat, tapi kita itu menjadi budaya yang kalah. Nah, itu. Nah, dalam kekalahan budaya itu kita mengekor kan. Jadi mereka bilang, kamu kalau mau maju ikut saya. Cuma dia udah di atas eskalator tadi kan. Kita ngikut dia, cuma kita nggak akan pernah sejajar sama dia. Udah 76 tahun, Pak. Nah, itu. 76 tahun kita diminta mengekor mereka dan kita masih tetap jauh tertinggal di belakang. Jadi ini proses akulturasi yang bersifat asimetrik, tidak asimetris, tidak seimbang, gitu. Nah, pertanyaan bagaimana ini semuanya bisa terjadi? Karena inferiority syndrome tadi. Turki mencoba melepaskan diri dari situ. Karena apa? Turki itu post imperium. Dia negara yang nggak pernah dijajah dan pernah menjadi imperium besar. Sehingga rasa kebangsaannya itu lebih kuat. Meskipun ada konflik di dalam, tapi kalau sudah bilang sesama orang Turki, mereka kuat. Tapi di Indonesia, sesama orang Indonesia, nggak ada kesatuan di dalam memajukan negaranya. Berantem, Pak. Ya kan? Urusan, kita susah sekali lah. Dulu saja waktu kita dijajah sama-sama mau memberontak, masih ada juga pengkhianatnya. Nah, itu. Ya kan? Nah, yang sekarang ini bangsa sendiri. Iya, sekarang ini orang mengambil masing-masing kan, mengambil manfaat masing-masing dari keadaan ini. Nah, akhirnya negeri kita ini belum bisa memperkuat rasa kebangsaannya itu. Seperti orang Jepang punya rasa kebangsaan. Jepang itu belajar juga Pak Angga dari Amerika, dari Eropa. Dia mengundang insinyur-insinyurnya ya, ada 400 insinyur dulu diundang ke Jepang untuk ngajari bikin mobil, ngajari bikin baja segala macam. Tapi Jepang tidak menjadi Amerika. Iya. Nah, ada satu kisah yang luar biasa itu. Jepang dulu itu sempat diajari bikin mobil dan bisa dia sejak restorasi Meiji itu ke belakang sini dia bikin mobil namanya Toyopet.
Sekarang kan Toyota ya. Toyota. Dulu Toyopet, mobilnya kecil, jelek. Hmm. Nah, tapi karena udah diberlakukan perdagangan bebas, dipaksa oleh Inggris dan Perancis, karena orang Eropa kan mau jual Mercy-nya kan Iya. ke Jepang. Nah, akhirnya dibuka. Nah, dia boleh dong jual Toyopet ke Amerika. Nah, tapi karena jelek mobilnya nggak laku. Diketawain sama orang Amerika kan. Apaan Toyopet jelek. Akhirnya bener Pak, ditarik semua mobil dari yang tadi diekspor nggak laku itu, balik ke Jepang, tapi dia janji. Dia bilang apa? Kalau begitu tutup semua toko mobil Eropa di sini. Kita harus perbaiki Toyopet. Kalau Jepang nggak bikin mobil, kita nggak akan pernah kemana-mana. Bener Pak, ditutup dengan paksa dan Toyopet diperbaiki. Believe it or not, sekarang Toyota 50 tahun kemudian ekspor Lexus ke Amerika, menjadi kebanggaan orang-orang Amerika yang sukses. Itu. Apa artinya? Negaranya mampu Pak melindungi domestiknya. Nah, di sini saya melihat kelemahan rezim kita sejak mulai Soekarno, Soeharto sampai hari ini, tidak mampu melindungi domestik dari kekuatan asing yang destruktif. Emang semuanya destruktif? Enggak juga, ada juga yang bagus. Tapi kita nggak mampu melindungi domestik kita dari kepentingan asing yang bersifat destruktif tadi. Sehingga kita hanya dijadikan negara pinggir. Jadi sasaran atau tujuan ekspor mereka, barang-barang yang udah jadi, mulai dari sepatu, tas, ya kan, sampai hari ini handphone, laptop, TV, semuanya itu kita impor dari mereka. Kita dijadikan pengekspor bahan mentahnya. Ekspor dong batu baranya supaya industri kami jalan. Ya kan? Ekspor dong nikelnya supaya kami pabriknya litiumnya jalan. Ekspor getahnya supaya kami bisa bikin ban mobil. Ekspor CPO-nya. Ekspor CPO-nya biar kami kirim nanti ke tempat kalian itu minyaknya yang sudah jadi. Kan itu, Pak. Jadi Indonesia itu dijadikan negara pinggir. Nah, kita subordinat bagi negara-negara maju itu. Dan belum ada rezim pemerintahan kita ini yang kuat seperti kuatnya Meiji ketika melakukan pembaharuan. Belum sekuat di Cina sendiri. Belum sekuat Pak Chung Hee di Korea Selatan yang mampu melindungi di dalam negerinya sendiri dari kekuatan yang destruktif asing. Itu Pak, itu poin pertama. Jadi kalau kita mau milih pemimpin di Indonesia ini, Ikhwan dan Akhwat, pilihlah orang yang mampu melindungi rakyatnya dari kekuatan asing yang destruktif. Itu satu. Nah, kalau boleh saya tambahkan yang kedua nih. Boleh, Pak. Nah, apa yang kedua? Kita belum punya rezim pemerintahan yang mampu menegakkan keadilan di dalam negerinya sendiri. Ini dia. Nah, keadilan dalam apa? Dalam dua hal. Keadilan ini dibagi dua. Satu, keadilan yang disebut dengan keadilan distributif. Keadilan distributif adalah di mana orang itu mendistribusikan, dia berbuat baik pada orang lain. Ya, misalnya dia punya harta berlebih, dia beri. Ya. Kalau Islam jelas kan ziswaf, ya, atau pajak. Nah, pemerintah menegakkan keadilan ini belum maksimal. Artinya dalam hal pemanfaatan pajak untuk siapa, ya kan, dalam memberikan subsidi dan atau mendorong masyarakat untuk bergerak, ini masih lemah. Yang kedua namanya keadilan komutatif. Keadilan di mana orang dianggap tidak adil kalau dia berlaku buruk pada orang lain. Artinya apa? Penegakan hukum bagi orang yang berbuat zalim atau menipu atau melukai atau berbuat pidana seringkali tidak adil dalam hati nurani keadilan masyarakat. Ya kan? Terlalu tajam ke bawah, terlalu tumpul ke atas. Nah, ini kan problematika yang rezim kita itu mestinya harus kuat untuk menegakkan keadilan dalam dua bidang tadi. Akibat kelemahan melindungi domestik dan menegakkan keadilan ini, maka Indonesia menjadi tidak kuat rasa kebangsaannya. Jepang kuat, Cina juga sangat kuat rasa kebangsaannya, rasa kecinaannya. Kalau Jepang rasa kejepangannya kan gitu kan. Sampai-sampai kalau mereka belanja, mereka beli ya harus sesama mereka. Nah, orang Indonesia kan nggak ada kebangsaan dalam ekonomi. Bahkan kita nggak ada kesempatan untuk membuat produk sendiri kan. Saya coba beli handphone buatan Indonesia di Mall Depok. Mana Mbak handphone buatan Indonesia? Mana ada Pak? Bapak ini ada-ada aja. Diketawain saya Pak. Memang nggak ada. Mana handphone buatan Indonesia? Nah, kita pernah punya pesawat Pak.
Ya kan? CN250, CN350 kan? Sekarang pesawat itu dikandangin, Pak. Mana? Nah, rasa kebangsaan kita itu, marwah harkat berbangsa kita itu nggak kuat, Pak. Sedangkan Vietnam aja udah bisa bikin mobil, dan mobil itu diekspor. Vietnam kan baru merdeka, Pak. Ya. Ya kan? Bahkan pengungsinya dulu pernah ditampung di negara kita. Coba sekarang Korea Selatan, penduduknya sedikit dan diekspor ke Hyundai-nya. Saya aja terpaksa naik Hyundai. Ya kan, Pak? Ya. Kita nggak bisa, Pak, bikin mobil. Nggak bisa kita bikin perkakas semua. Kenapa? Karena hampir semua hal itu kita menjadi lemah. Kenapa? Karena inferiority complex tadi. Tadi disinggung juga masalah pemimpinnya ya. Nah, pemimpin juga ini memiliki faktor penting gitu, bagaimana menginstruksikan rakyatnya. Kalau tadi sering disinggung Jepang, saya pernah dapat cerita juga bahwa Jepang itu ternyata pernah memboikot Coca-Cola ya. Betul. Dan yang menginstruksikan itu rajanya dan rakyat itu patuh semua. Patuh semua. Itu juga yang dilakukan oleh Korea Selatan. Korea Selatan dulu itu waktu mengembangkan handphone, dia pakai CDMA. Strategi apa itu? CDMA ya. Iya, dia nggak mau pakai yang satu lagi kan, bukan CDMA kan. Nah, dia pakai itu. Tahu itu sebetulnya strategi mereka, sebab kalau nanti telepon luar masuk, ya kan, nggak ada fasilitasnya. Nah, maka CDMA-nya lah yang akan terus dipakai oleh rakyat Korea. Jadi itu sebetulnya negara harus mampu melindungi domestiknya. Industri kita dilindungi dong. Ya kan? Mana produk-produk kita dalam negeri, mana mobil kita, mana handphone kita, mana TV kita, mana kulkas kita. Lindungi dong. Nah, ini kita tidak ada rezim yang kuat untuk mampu menegakkan ini, Pak. Takut semua di hadapan asing itu. Nah, itu. Saya pernah baca buku, Pak. Jadi ada buku 60 penemu orang Indonesia. Dan penemu di bidang teknologi, di bidang bioteknologi, dan hampir sebagian besar itu malah nggak ada di negeri ini, Pak. Ya, negara orang semua. Dia. Jadi orang pintarnya sebenarnya banyak di sini. Yang inovatif juga banyak di sini. Tapi tidak difasilitasi oleh negara. Iya, itu dia. Di buku itu saya baca. Nah, jadi kalau kita bertanya, ada apa dengan negara kita? Menurut saya dua itu. Kita harus memilih pemimpin yang mampu melindungi domestik kita. Melindungi rakyatnya, melindungi produk-produk domestik kita. Nah, itu hal yang super penting. Nah, yang kedua menurut saya, apalagi kan tadi dua tadi ya, melindungi dan menegakkan keadilan. Nah, ada faktor di luar itu adalah faktor mungkin sosiologinya, antropologinya, dan terutama juga agamanya. Nah, di Indonesia ini agama kita ini menurut saya tidak berfungsi maksimal untuk menjadi modal pembangunan. Agama justru dikacaukan menjadi sumber konflik. Ini kan sejak zaman dulu, Pak. Yang melakukan itu pertamanya Belanda dulu kan. Diadu domba kita antar penganut agama ini sampai hari ini. Sehingga agama bagi umat Islam, bagi agama-agama yang lain, itu justru menjadi sumber perpecahan. Padahal apakah itu maksud agama dalam Quran? Kan enggak. Wah, di sini Pak, agama itu tidak jadi modal pembangunan. Maka itu juga mengapa agama tidak jadi modal pembangunan di perusahaan. Itulah obsesi saya, bagaimana kita membawa konsep Islam itu untuk memajukan perusahaan. Karena agama dianggap hanya untuk urusan doa. Saya berusaha keras itu, Pak. Gimana caranya bahwa Islam itu mesti diajarkan secara fungsional di gedung-gedung tinggi di Jakarta. Untuk urusan-urusan bisnis dalam mengambil keputusan manajemen di perusahaan itu. Betul. Makanya akhirnya saya bikin konsep, apa yang obsesi saya adalah membawa konsep-konsep inti Islam atau Al-Quran itu menjadi konsep intinya perusahaan. Nah, kalau konsep inti dalam Islam itu kan Allah udah janjikan bahwa isi Quran yang 6.236 ayat itu adalah ditujukan untuk orang-orang yang takwa kan. Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang takwa. Ya kan? Nah, kemudian Allah menjawab di situ, apa itu takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu. Kedua, wa yuqimunas shalah. Dirikan salat. Tiga, wa mimma razaqna hum yunfiqun. Menaberi nafkah. Keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika
wa ma unzila min qablik. Percaya pada Al-Qur'an dan kitab sebelumnya. 5. Wabil akhirati hum yuqinun, pada negeri akhirat. Yang luar biasa Allah tutup cerita ini dengan apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan merekalah yang beruntung. Beruntung di situ bukan untung-untungan, tapi orang yang sukses. Artinya apa? Kalau kita mau sukses secara pribadi, pakailah yang 5 tadi. Ya kan? Kan 5 tadi. Kalau kita mau sukses perusahaan, pakai yang 5. Kalau kita mau sukses negaranya, pakai yang 5. Dari Al-Quran tuh. Masya Allah, Pak. Itulah konsep Quran. Nah, saya baca ada 1000 buku di rumah saya. Karena dari dulu kan saya harus membaca banyak. Itu buku-buku motivasi, manajemen, organisasi, kepribadian, bagaimana Dale Carnegie, Stephen Covey, cerita. Wah, semua memotivasi agar sukses kan itu. Pertanyaannya, jalan sukses menurut Quran mana? Nah, Quran jelas mengatakan itu kan. Dan Allah memuji-muji orang yang takwa dengan mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Nah, kita jadi membahas lagi, siapa sih orang takwa ini kok dimuliakan pula oleh Allah? Apa sih dia hebatnya? Apa pekerjaannya? Nah, kalau kita lihat parameter yang 5 tadi, itu udah cukup jelas. Nah, tapi yang sayang, ini yang sayang, di Indonesia, pemahaman mengenai rukun takwa yang 5 ini tidak dielaborasi ya dalam konteks kemajuan organisasi. Misalnya iman. Iman hanya difahami hanya percaya kepada Allah. Tapi bagaimana keimanan berdampak bagi seorang manajer mengambil keputusan? Apa dong? Kalau saya punya 1000 karyawan, bagaimana keimanan mereka bisa memberi dampak pada produktivitas perusahaan? Bisa nggak? Tolong dong jelaskan bagaimana. Ya kan? Oke, mendirikan sholat. Tolong katakan kepada saya, kata seorang direktur besar ini kan, kalau memang orang yang sholat itu lebih produktif, mana buktinya? Tolong jelaskan dan tunjukkan pada saya. Kan itu harus bisa, Pak. Karena Allah yang mengatakan, kalau kamu melaksanakan yang 5, kamu akan sukses. Kalau saya pemimpin perusahaan, saya pengen perusahaan saya sukses. Tolonglah para ustadz, para ulama, berikan saya konsepnya. Betul nggak, Pak? Nggak? Iya. Iya kan? Dan itu yang hilang, Pak. Nah, sampai ke perumusan kebijakan, undang-undang yang lahir gitu ya. Apalagi terakhir nih ada undang-undang yang katanya betul-betul mengesampingkan nilai-nilai agama. Dan ternyata banyak undang-undang yang agama itu nggak dilibatkan. Gitu. Dan hampir-hampir pendidikan madrasah pun akan dihilangkan kata madrasahnya kan. Nah, itu artinya apa? Bahkan banyak yang latah. Kalau mau maju jangan pakai agama. Kan aneh nih, Pak. Ada lagi, jangan bawa politik, bawa agama ke politik. Loh, ini kan out of context ini orangnya kan. Bagaimana mungkin orang yang beragama tidak membawa agama ke ekonominya, ke politiknya? Nggak bisa dong. Kita seorang yang beriman dan bertakwa, kita akan bawa agama ini kemana saja. Kalau saya direktur, kalau saya gubernur, saya bupati, saya presiden, saya harus beriman dan bertakwa pada Allah. Di rumah, di masjid, di kantor, di depan pidato, di podium, di gedung DPR, harus. Betul. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengelaborasi tadi konsep itu ya menjadi sesuatu yang benar-benar sangat fungsional di dalam kehidupan berorganisasi dan bernegara tadi, Pak. Iya. Luar biasa. Nah, itulah Pak Angga yang akhirnya saya terobsesi seperti Pak Angga terobsesi itu. Bagaimana caranya? Nah, maka saya cobalah mendalami itu, Pak Angga. Apa sebetulnya isi takwa ini? Saya dalamilah itu iman apa, saya dalami itu sholat apa. Saya carikan padanannya di dalam buku-buku manajemen, organisasi, perusahaan. Ketemu, Pak Angga. Dan subhanallah, ada itu saya susun dalam satu buku, diksi yang saya gunakan. Jika orang yang bertakwa dimuliakan oleh Allah, pasti dia orang itu juga pastinya mulia di hadapan manusia. Kita bisa, sedangkan Allah aja memuliakan dia kan? Mestinya dia juga dimuliakan dong oleh manusia. Wong manusia ciptaannya Allah. Nah, pertanyaan, siapa yang dimuliakan oleh manusia? Bagaimana itu di perusahaan? Bagaimana di negara? Bagaimana di kantor-kantor? Ternyata ketemu, Pak. Antara orang yang dimuliakan oleh Allah dengan orang yang dimuliakan oleh manusia. Ketemulah chemistry-nya, ya kan?
Kalau di mata Allah, orang yang dimuliakan itu adalah orang yang takwa, sesungguhnya orang takwa itu juga lah yang akan dimuliakan di depan manusia. Nah, saya coba berikan nama di perusahaan, di kantor-kantor. Oke, sementara boleh kita pakai takwa. Tapi takwa itu apa dalam definisi kita di perusahaan? Nah, saya cari padanan katanya, nggak ketemu-ketemu. Ujungnya apa? Greatness. Kan sesuatu yang hebat di mata Allah, takwa. Sesuatu yang hebat di mata manusia, apa kabar? Great, hebat. Sesuatu yang mengagumkan kita apa? Sesuatu yang luar biasa. Oh, kalau sesuatu yang luar biasa, maka itu pasti great. Berarti konsepnya harus the greatness. Maka saya susunlah buku The Greatness, sebetulnya ingin menguraikan isi kandungan takwa itu, tapi dalam konteks berorganisasi, manajemen, leadership, kepemimpinan, dan sebagainya. Dan ini dia, Pak. Ini kalau untuk pemirsa YouTube, pemirsa Rasil TV, ini. Nah, ini kalau boleh disorot zoom in ya. Tapi kalau pendengar radio nggak bisa lihat nih ya. Gitu ya, pendengar radio nggak bisa ya, betul. Jadi Ikhwan Akhwat, ini yang jadi background kita, dan ini terpampang besar di rumah Al-Quran Al-Balad. Rumah Quran Al-Balad, baik. Pak Legisan, sayang sekali nih waktu kita nih. Ini udah mau deket imsak kayaknya. Oke, iya. Mau deket imsak. Sepertinya teori ini memang perlu disiarkan. Perlu disiarkan. Ya, nah, tapi tidak di sesi yang sangat singkat ini. Insya Allah nanti kita akan ada waktu lagi ya. Insya Allah Pak Angga. Namun sebagai penutup Pak Legisan, karena kita ini di bulan suci Ramadan, singkat saja pesan Ramadan dari Pak Legisan apa? Sesuai pesan Allah aja Pak Angga. La'allakum tattaqun. Puasalah kamu supaya kamu bertakwa. Artinya apa? Jalankan puasa kamu itu supaya kamu jadi orang hebat. Ya, karena apa? Takwa itu orang yang hebat. Orang yang takwa itulah pribadi yang the greatness atau great people, great personality, atau great family, great education, great country. Jadi kalau kita ngomong takwa adalah ngomong orang yang hebat. Berarti Rasil pun bisa jadi the great radio dong. Harusnya the great Rasil. The great radio. The great radio. Kita berarti harus takwa semua. Harus takwa semua. Neza, Agus, iya. takwa semua. Nah, bagaimana memfungsikan takwa itu menjadikan kita, organisasi kita, perusahaan kita, bisnis kita menjadi the greatness. Itulah maksud daripada puasa. Oleh karena itu banyak ibadah dalam Islam itu tujuan akhirnya supaya kamu jadi orang takwa. Artinya apa? Semua ibadah dalam Islam itu mendorong kita menjadi orang yang hebat. Hebat itu apa di mata manusia? Dia punya prestasi. Dia produktif dia. Nah, bagaimana itu bisa kita elaborasi, kita fungsikan itu untuk memajukan kita punya kehidupan ini. Itulah tantangan kita, itulah opportunity kita, Pak Angga. Luar biasa pesan Ramadan ya. Masya Allah. Mudah-mudahan nih alumni Ramadan di tahun ini menjadi orang-orang great semua. Greatness semuanya. Greatness ya. Jadi greatness radio. Wah, great radio atau greatness radio. Baik Pak Legisan, luar biasa. Tadi ceritanya, konsepnya. Insya Allah kita nanti bisa siaran lagi ya. Insya Allah, Pak Angga, dengan senang hati. Semoga Pak Legisan selalu sehat. Gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti rumah Quran Al-Baladnya gitu ya bisa berkembang. Belum cerita soal Al-Balad ya? Belum. Belum tentang Al-Baladnya loh. Ada logonya 5 warna itu kan perlu juga di lain kesempatan. Insya Allah. Dan Ikhwan Akhwat, demikianlah sahur bersama tokoh kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Legisan S. Tafsir gitu ya. Bermanfaat bagi kita semua, bisa memberikan ibroh dan juga pencerahan bagi Anda Ikhwan dan Akhwat. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.